Selamat pagi, berkat dalam. Jumpa lagi dengan pembelajaran di kelas 4. Nah, bagaimana kabar kalian di rumah? Tetap semangat, jangan putus asa untuk belajar dari rumah. Dan jangan lupa, tetap jaga kesehatan meskipun kalian berada di rumah. Ya. Untuk kali ini kita akan belajar matematika dengan materi bilangan prima, faktor prima, dan faktorisasi prima. Mari kita ikuti pembelajaran hari ini. Untuk materinya, untuk hari ini materinya adalah bilangan prima, faktor prima, dan faktorisasi prima. Nah, sebelum kita lebih lanjut belajar tentang bilangan atau faktor prima dan faktorisasi prima, kita harus tahu dulu bilangan prima itu apa. Nah, bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu angka 1 atau bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Sekali lagi, bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu angka 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, sebelum kita bisa menyebutkan bilangan prima, nah di sini Ibu punya tabel dengan beraneka macam warna. Nah, kenapa itu dengan warna-warna yang ada di situ? Nah, kita simak lebih lanjut. Pedoman mencari bilangan prima. Yang pertama adalah kalian arsir dulu bilangan 1. Nah, di sini Ibu sudah mengarsir angka 1. Ya. Karena angka 1 tidak termasuk bilangan prima. Jadi Ibu arsir di sini angka 1. Kemudian arsirlah bilangan kelipatan 2 selain 2. Nah, selain 2. Makanya angka 2 ini Ibu lingkari. Nah, yang merupakan bilangan kelipatan 2, Ibu beri warna pink atau merah muda. Ya, ini yang warna pink atau merah muda ini ada kelipatan dari bilangan 2. Mulai dari angka 4 sampai dengan 100. Kemudian yang ketiga, arsirlah bilangan kelipatan 3 selain angka 3. Nah, angka 3 Ibu lingkari. Ya. Kelipatannya adalah yang berwarna kuning. Nah, mengapa? Nah, ini berwarna kuning. Ya. 3 kali 2, 6. 3 kali 3, 9. 3 dikali 4, 12. Karena 12 masuk di angka 2, jadi 12 sudah diberi arsir warna pink. 3 dikali 5, 15. Nah, maka diberi warna kuning. Sampai dengan 99. Berikutnya adalah arsirlah bilangan kelipatan 5 selain angka 5. Nah, selain angka 5, berarti angka 5 itu sendiri, Ibu beri lingkaran. Nah, kelipatannya adalah ada 25, ada 35, 55, 65, 85, dan 95. Bu, ada lagi kelipatan 5 yang lain. Nah, 10. Karena 10 sudah masuk di kelipatan 2, berarti 10 tidak usah diarsir untuk warna biru. Sudah diarsir warna pink. Begitu juga dengan 20. Ya. Begitu juga dengan angka 40. Karena sudah diarsir lebih dulu. Ikut di kelipatan 2. Yang terakhir, arsirlah bilangan kelipatan 7 selain angka 7. Nah, angka 7 Ibu beri lingkaran sendiri. Kelipatannya adalah ada 49, ada 77, ada 91. Bu, 7 dikali 2 kan 14. Kenapa 14 tidak diberi warna ungu? Nah, yang 14 ini sudah masuk di kelipatan angka berapa tadi anak-anak? Betul sekali, angka 2. Wah, warna pink.
maka sudah diarsir lebih dulu warna pink. Ya kan? Bu, 7 dikali 5 ada berapa? Kan kelipatan 7 Bu itu Bu, 7 dikali 5. Iya, ada berapa 7 kali 5? Betul sekali, ada 35. Tetapi 35 ini sudah masuk di kelipatan 5. Maka sudah diberi warna biru. Ya kan? Berarti tidak usah diberi warna ungu lagi. Hanya yang belum saja. Ya, yang belum masuk di kelipatan 7, yang belum diberi warna, maka kita beri warna ungu. Nah, sekarang kamu lihat, kamu perhatikan, ada angka-angka yang tidak diberi warna. Dan itulah yang termasuk bilangan prima. Ya. Jadi angka-angka yang tidak diberi warna itu adalah bilangan prima. Jadi bilangan primanya ada angka berapa saja? Iya, di sini bilangan primanya ada angka 2, kemudian ada angka 3, angka 5, angka 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, sampai yang terakhir adalah angka 97. Berarti yang Ibu kotak yang ini, yang atas ini adalah bilangan prima. Nanti bilangan prima ini yang menjadi kunci untuk menentukan faktor prima dan faktorisasi prima. Jelas anak-anak ya? Oke, untuk berikutnya. Bilangan prima ya, atau faktor prima. Oke. Mencari faktor primanya, ya, faktor primanya, menentukan faktor primanya ada 2 cara. Yang pertama adalah dengan cara menggunakan faktor. Faktor kemarin kalian sudah belajar faktor dengan Bu Farah, yaitu menggunakan tabel, ya kan? Ada yang menggunakan tabel, ada yang semacam menggunakan mapping map atau mungkin kaki laba-laba. Seperti laba-laba bentuknya, ya kan? Nah, ini Ibu akan menjelaskan dengan cara menggunakan faktor untuk yang pertama. Kita masuk langsung ke contoh soal. Yang pertama, faktor prima dari 12. Nah, kita cari dulu caranya. Nah, dengan cara menggunakan tabel. Ya. 12, di sini ada angka 12. 1 dikali 12 hasilnya adalah 12. 2 dikali 6 hasilnya adalah 12. 3 dikali 4 hasilnya adalah 12. Nah, sekarang ada lagi enggak perkalian? Berapa dikali berapa ada 12? Ada lagi enggak? Oke, Bu. Ada lagi 4 dikali 3. Nah, karena 4 dikali 3 itu sama dengan 3 dikali 4, maka cukup ditulis 1 saja. Tidak usah ditulis double. Ya. Nah, kalau sudah dicari dengan menggunakan tabel seperti ini, maka kita jabarkan. Faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Ya. Kemudian, ini masih faktor. Sudah selesai atau belum? Nah, belum selesai. Karena ini masih faktor dulu. Belum ke faktor prima. Nah, sekarang faktor primanya ada berapa? Nah, kamu lihat. Faktor primanya adalah angka 2 dan angka 3. Bu, angka 1? Tidak. Nah, tadi di awal sudah dikatakan angka 1 tidak termasuk bilangan prima. Angka 4 juga tidak termasuk bilangan prima. Angka 4, 6, dan 12 ini kan kelipatan 2. Angka yang diarsir tidak termasuk bilangan prima. Jadi yang hanya bilangan prima adalah angka 2 dan angka 3. Maka faktor prima dari 12 adalah
2, dan 3. Oke, paham ya anak-anak ya? Untuk berikutnya, Ibu punya contoh soal lagi. Faktor prima dari 20 adalah, oke, kita lihat, caranya tetap masih menggunakan tabel. Oke, yang pertama, kita buat tabelnya dulu, kemudian kita tentukan. 1 dikali 20 ada 20. 2 dikali 10 ada 20. 4 dikali 5 ada 20. Nah, dari tabel ini kita jabarkan lagi. Nah, faktor dari 20 sama dengan 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Nah, dari 1, 2, 4, 5, 10, dan 20, mana itu yang bilangan prima? Nah, betul sekali. Angka 2 dan 5. Makanya Ibu beri warna. Angka 2 dan 5. Angka 1, 4, 10, dan 20 tidak termasuk bilangan prima. Makanya tidak usah diberi warna, dibedakan. Nah, jadi jawabannya adalah faktor prima dari 20 adalah 2 dan 5. Nah, ini masih menggunakan cara yang pertama, yaitu menggunakan tabel. Kemudian ada cara yang kedua, yaitu menggunakan pohon faktor. Ya, cara yang kedua adalah menggunakan pohon faktor. Contoh soal. Oke, kita langsung ke contoh soal. Faktor prima dari 24 adalah, nah, 24. Ingat, faktor prima berarti yang membagi untuk dijadikan di kakinya pohon faktor ini adalah pembaginya adalah bilangan prima. Nah, bilangan prima seperti yang tadi di depan, bilangan prima kan diawali dari angka 2. 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Nah, berarti angka 24 ini kita bagi dulu dari angka 2. Bisa enggak dibagi dengan angka 2? Kalau tidak bisa dibagi dengan angka 2, naik. Naiknya berarti angka berapa? Oke, betul sekali. Angka 3. Kalau angka 3 tidak bisa, berarti angka berapa? Bilangan prima berikutnya. Ada angka 7 atau 5? Oke, betul sekali. Angka 5. Kalau 5 tidak bisa, berarti angka 7 dan seterusnya. Sekarang kita lihat. 24. Bisa enggak dibagi 2, 24? Iya, betul. Bisa. Nah, makanya muncul angka 2. 24 dibagi 2 adalah 12. Nah, 12. Apakah masih bisa dibagi angka 12? Bisa. Nah, kalau bisa, kita bagi terus. Sampai bilangan ini tidak bisa dibagi lagi. Ya. Kalau bilangan ini bisa dibagi, dibagi terus. Sampai bilangan ini tidak bisa dibagi lagi. Oke, berikutnya tetap diawali dari angka 2. Ya, tetap diawali dari angka 2. Kalau 2 tidak bisa, naik ke 3. 3 tidak bisa, naik ke 5. 5 tidak bisa, baru ke 7. Tetapi dari angka paling rendah dulu bilangan primanya, yaitu angka 2. 12 dibagi 2 adalah 6. Pintar sekali. Nah, sekarang angka 6 terakhir. Dibagi 2, hasilnya adalah 3. Nah, angka 3 tidak boleh dibagi lagi. Ya kan? Angka 3 tidak boleh dibagi lagi. Mengapa? Tidak bisa. Karena kalau dibagi lagi nanti akan muncul angka 1 dan 3. Nah, angka 1 bukan bilangan prima. Tidak boleh, berarti habis. Ya kan? Nah, berarti di sini yang dituliskan yang bagaimana?
Nah, faktor primanya adalah, nah kalian lihat, angka-angka yang di dalam lingkaran. Nah, ada angka berapa saja ini yang di dalam lingkaran? Ya, yang di dalam lingkaran ada angka 2, 2, 2, dan 3. Nah, karena angka 2-nya ada 3, cukup ditulis 1 saja. Ya, sekali lagi, karena angka 2-nya ada 3, cukup ditulis 1 saja. Kemudian angka 3 yang terakhir. Berarti faktor prima dari 24 adalah 2 dan 3. Berikutnya, contoh soal berikutnya. Faktor prima dari 20 adalah, kita sama mencarinya, tetap menggunakan pohon faktor. 20, ayo dibagi berapa tadi? Angka paling pertama, bilangan prima, dibagi angka pinter, angka 2. 20 dibagi 2 adalah 5. 5 betul? Salah, 10 ya. 10. 10 bisa dibagi lagi? Bisa. Yaitu 2. 10 dibagi 2 adalah 5. Ini baru yang betul. Nah, sekarang faktor primanya dari 20 adalah, nah tadi bagaimana tadi di depan? Kita lihat angka yang di dalam lingkaran. Di dalam lingkaran ada angka berapa? Angka 2 dan angka 5. Bu, yang ini 20 dan 10 tidak boleh disebutkan. Karena ini masih bisa dibagi. Ya. Yang dituliskan adalah kakinya. Kaki-kaki, ya, kakinya yang di dalam lingkaran. Nah, ada angka 2 dan angka 5. Angka 2-nya ada 2. Cukup kita tulis 1 saja. Dan angka 5. Berarti jawabannya adalah 2 dan 5. Jelas anak-anak ya? Oke, berikutnya. Faktorisasi prima. Nah, kalau tadi adalah faktor prima, dan ini adalah faktorisasi. Nah, ada tambahannya sasi, isasi ya. Bu, bagaimana caranya? Cara mencarinya sama, menggunakan pohon faktor. Tapi ada bedanya ya. Kalau tadi faktor prima, sekarang faktorisasi prima. Nah, Ibu langsung ke contoh soal. Faktorisasi prima dari 12 adalah, nah sama caranya. 12 dibagi dulu dari bilangan prima yang terkecil. Ayo kita coba dari angka berapa tadi? Betul, angka 2. 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6. Ya kan? Nah, 6 masih bisa dibagi lagi. Kita bagi lagi dengan bilangan prima yang paling kecil. Ya. Angka 2. 6 bagi 2 adalah 3. Nah, sekarang faktorisasi primanya adalah, nah, faktorisasi prima dari 12 adalah, nah kalau faktor prima yang tadi itu hanya menuliskan dengan angka koma, dan kalau bilangannya sama hanya ditulis 1. Nah sekarang untuk faktorisasi prima itu ditulis semuanya, ya, ditulis semuanya. Tapi yang ditulis yang mana? Nah, yang ditulis adalah kaki-kakinya, tetap ya, kaki-kakinya yang berada di dalam lingkaran. Ya, kaki-kaki yang berada di dalam lingkaran dan dihubungkan dengan tanda kali. Ya, tanda kali, bukan koma. Kalau faktor prima itu menggunakan koma dan angka yang sama hanya ditulis 1. Ya. Kalau faktorisasi prima
itu angka yang di dalam lingkaran ditulis semua, tetapi menggunakan tanda kali. Ya, berarti angka yang di dalam lingkaran ada angka berapa? Angka 2 dikali 2 dikali 3. Ya, ini angka 2 yaitu dari ini 2, dikali 2, dari ini 2, dikali 3. Ini adalah 3. Ya kan? Ditulis semua. 2 dikali 2 dikali 3. Nah, artinya 2 dikali 2 itu berapa? Ayo. 2 kali 2 adalah 4. 4 dikali 3 adalah 12. Nah, berarti 12 ini penyusunnya adalah terdiri dari 2 dikali 2 dikali 3. Dan ini bisa disederhanakan lagi menjadi, nah, 2 pangkat 2 dikali 3. Bu, kenapa 2 pangkat 2? Angka 2 sebanyak 2 kali. Ya, angka 2 sebanyak 2 kali. Maka pangkatnya di sini adalah 2 dikali 3. 3-nya 1 kali. Nah, berarti 3 pangkat 1. Ditulis 3 saja. Kalau 2 pangkat 2 dikali 2 dikali 2, 2-nya ada 3 kali. Nah, berarti pangkat berapa anak-anak? Oke, betul sekali, pangkat 3 dan berikutnya dan seterusnya. Ya. Jadi pangkat ini menyesuaikan dengan banyaknya angka itu dikalikan. Jelas ya? Oke, berikutnya. Faktorisasi prima dari 45. Nah, angka 45. Kita coba dulu dari angka pertama. Angka berapa tadi bilangan primanya? Iya, angka 2. Nah, sekarang kita lihat 45 bisa dibagi 2 enggak? Tidak bisa, Bu. Nah, kalau tidak bisa, berarti naik 1 lagi. Nah, naik 1 kelas. Nah, naik 1 lagi yaitu menjadi angka 3. Ya, angka 3. 45 dibagi 3 adalah pinter sekali 15. Nah, sekarang 15 dibagi lagi dengan bilangan prima. Berapa? Dibagi 3. 15 dibagi 3 adalah 5. Berarti faktorisasi prima dari 45 adalah 3 dikali 3 dikali 5. Ingat, angka yang di dalam lingkaran dimasukkan semua. 3 dikali 3 dikali 5. Nah, 3-nya di sini ada berapa anak-anak? Ada 2. Berarti kalau ada 2 berarti 3 pangkat 2. Betul sekali. 3 pangkat 2 dikali 5. Oke. Ini cara mencari faktorisasi prima. Oke, anak-anak. Ini adalah materi untuk pembelajaran matematika kali ini. Mudah-mudahan dapat membantu kalian belajar di rumah. Dan yang terpenting adalah tetap semangat belajar di rumah, tidak boleh putus asa. Ya, sekali lagi, tetap semangat belajar di rumah, tidak boleh berputus asa. Dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan dari rumah. Kalau keluar-keluar, jangan lupa memakai masker. Jangan lupa juga membawa sanitizer ya. Itu poin yang terpenting. Sekali lagi, tetap semangat belajar di rumah. Ibu akhiri, selamat pagi, berkah dalam.